Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, hari ini para kucuk pemburu ijazah yang sudah tersangka sudah mulai melakukan konsolidasi sebagai ajang persiapan untuk panggilan perdana mereka pada tanggal 13. Tapi ada yang menarik dari pertemuan para pemburu ijazah ini, sahabat. Mereka kini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana biasa, membangun narasi layaknya seperti seorang pejuang sejati. Sebutlah misalnya Dr. Tipa ya di dalam pidatonya, dengan nada suara yang bergetar, penuh semangat, betul-betul seolah sedang mengobarkan perang suci. Tidak main-main, sahabat. Dia menyamakan dirinya dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro, pahlawan besar yang berjuang mempertahankan martabat bangsa kita dari penjajah. Saya kira ini halusinasi yang kembali dilancarkan oleh pemburu ijazah, khususnya Dr. Tipa ini, dalam kerangka menarik simpati publik. Jadi seolah-olah dia betul-betul berjuang untuk kebenaran, padahal yang dia lakukan adalah mencoba melawan hukum, melakukan fitnah sana sini, membangun narasi kebohongan, dan sungguh-sungguh tidak mendidik untuk anak bangsa. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dulu bagaimana semangatnya Dr. Tipa membohongi para netizen dan para kucluk yang selama ini setia dengan mereka. 200 tahun yang lalu, 1825, kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis, saya bukan orang yang optimis, saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdansyah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu
Harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua. Gimana, sudah dengar sahabat ya? Betul enggak apa yang disampaikan Tipa itu? Luar biasa ya, mencoba lagi menghibur kita semua. Bayangkan kalau dia memperbandingkan dirinya dengan Pangeran Diponegoro. Ini kan justru menimbulkan tanda tanya besar. Apa benar yang dilakukan ini para kucuk, terutama Tipa ini, sebanding dengan perjuangan Diponegoro, Pangeran Diponegoro? Atau justru sangat jauh dari nilai-nilai perjuangan Sampah Lawang? Ya pasti jauh lah. Karena kita tahu semua bahwa yang namanya Pangeran Diponegoro itu berjuang melawan ketidakadilan penjajah. Dia mempertaruhkan nyawanya, harta dan kehormatan demi tanah air. Sedangkan Tipa, apa yang dilakukan? Dia berjuang melawan siapa? Melawan hukum yang sedang menegakkan keadilan, atau melawan kenyataan bahwa fitnah yang dia tebarkan kini berbalik menjadi bumerang bagi dirinya. Kan itu yang terjadi hari ini. Perjuangan Diponegoro itu adalah perjuangan yang lahir dari sebuah ketulusan, bukan dari pragmatisme belaka, bukan dari kepentingan sesaat, bukan yang didasari oleh dendam dan kebencian. Apalagi kita tahu bahwa mereka ini melakukan hanya karena hasratnya untuk menuding yang jauh lebih besar tanpa didasari bukti. Jadi jauh lah. Narasi-narasi seperti ini yang disampaikan Tipa, saya kira memang penting diluruskan sahabat. Tidak boleh dibiarkan, sangat berbahaya. Jangan sampai ada generasi kita ke depan meniru-niru langkahnya ini, lalu mengatakan bahwa ini sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh para pahlawan kita. Justru sebaliknya. Jadi jangan diputar balikkan kenyataan dengan apa yang kamu lakukan. Kenyataannya kamu ini adalah orang yang lagi berjuang untuk kepentingan perutmu, untuk kepentingan politik. Ada hubungannya dengan rakyat yang kau lakukan ini. Apa hubungannya rakyat dengan ijazah Pak Jokowi apa? Apakah kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu ada hubungannya dengan rakyat? Jadi jangan mengarang-ngarang cerita, sedikit tahu sejarah soal Pangeran Diponegoro lalu kau mau sandarkan ke dalam dirimu. Bajingan kau ini semua. Kan paling-paling yang kau mau katakan lagi ini kepada rakyat bahwa kamu ini adalah korban kriminalisasi. Paling itu. Padahal proses hukum yang berjalan ini hanya konsekuensi dari perbuatanmu sendiri, dari tindakanmu. Jadi jangan seolah-olah yang kau lakukan ini bagian daripada menabur kebenaran dan keadilan. Karena kalau itu yang selalu kau dengung-dengungkan, kebenaran dan keadilan itu, kebenarannya di mana? Keadilannya untuk siapa? Apa benarmu? Di mana letak keadilannya? Apakah itu adil untuk rakyat? Kan tidak ada hubungannya. Karena itu hingga kini tuduhan tentang ijazah palsu ini, sahabat, tak pernah memang bisa dia buktikan. Yang ada hanya opini, manipulasi dan narasi yang disusun untuk menggiring emosi publik. Hanya mau membuat kita semua ini ngamuk terhadap pemerintah, terhadap negara. Jadi pada akhirnya terjadi rusuh, masuklah kepentingan barat atau orang-orang luar yang memang mau memperandakan bangsa kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, saya tugaskan, pidato Tipa ini tidak lebih hanya mencoba memanggil simpati rakyat agar dianggap sebagai pejuang sejati. Untungnya ini kan kita ini tidak goblok semua, kita tahu arahnya apa yang dia lakukan ini. Sebab itulah tugas saya ya meluruskan agar
Jangan lagi ada orang yang tertipu dengan bahasa-bahasa tipa yang sok-sok jadi pahlawan. Sebab kita tahu semua bahwa yang namanya perjuangan Pangeran Diponegoro itu perjuangan yang dilakukan dalam rangka menyalakan semangat kemerdekaan. Sementara tipa bersama dengan teroris yang lain ini justru menyalakan api perpecahan. Kan itu yang dia lakukan. Pangeran Diponegoro itu melawan penjajah secara fisik, bos. Sementara tipa ini melawan hukum dengan kebohongan publik. Luar biasa kan terjalnya. Itu sebabnya menyamakan dirinya dengan Pangeran Diponegoro saya kira bukan hanya keliru, sahabat ya. Tapi ini adalah bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Ini penghinaan ini terhadap para pejuang kita, menyamakan dirinya. Karena itu saya yakin sekuat apapun kamu membangun narasi, publik tidak akan tertipu dengan kamu, tipa. Mereka sudah bosan dikibuli oleh kalian, kecuali para kucing ya, yang percaya yang otaknya memang ada di lututnya. Ya terserahlah mereka. Sehingga pada akhirnya nanti saya yakin sejarah akan menilai mana yang benar-benar berjuang demi untuk bangsa dan mana yang hanya berjuang demi dirinya sendiri. Dan tipa mungkin perlu belajar kembali apa arti perjuangan sejati. Bukan dengan pidato. Perjuangan sejati itu tipa bukan dengan pidato, apalagi memfitnah. Tapi dia harus dibarengi dengan kejujuran dan tanggung jawab atas ucapannya sendiri. Aduh, kalian ini memang luar biasa ya. Dasar manusia-manusia kucluk, manusia kardus. Mau nipu lagi kita semua. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.